Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025, dengan tema Pertobatan dan Pernyataan Iman. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub, pasal 42, ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Betapa kami bersyukur Tuhan, ketika kami sadar kami dapat melewati hari demi hari, sungguh hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih kuat sampai hari ini, dan kami mau hidup dengan kekuatan ini untuk melayani Tuhan. Bukakan mata dan telinga rohani kami, supaya kami mengerti arahan-Mu lewat perenungan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ayub, pasal 42, ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan dalam terjemahan baru atau TB. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Sobat WB, saat kita merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca, mendengar dengan penuh perhatian. Temukan hal apa yang menarik hatimu dari pernyataan Ayub saat engkau membacanya. Apakah keputusan hati Ayub setelah dia mendengar jawaban Allah dari dalam badai? Sobat WB, hal kedua yang perlu kita sadari dan lakukan adalah bertobat dan mengambil waktu pribadi dengan Tuhan untuk deal semua isi hati dan pikiran kita, karena itulah yang membawa kepada pertumbuhan iman kita. Saat kita membaca kitab Ayub, khususnya di pasal 40 dan 41 yang berisi tentang jawaban Tuhan kepada Ayub dari dalam badai, kita akan mengerti kenapa di pasal terakhir kitab Ayub dia memilih untuk menyatakan pertobatan dan pernyataan imannya kepada Allah. Sesungguhnya jika kita jujur dan jeli mengamati, maka setiap masalah dan persoalan hidup ini diizinkan Tuhan untuk menyadarkan siapa kita dan siapa Dia sesungguhnya. Ada satu ungkapan yang mengatakan "Let God be God", yang artinya biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Kadang kita lupa bahwa Tuhan punya kuasa dan kedaulatan penuh atas hidup kita, dan bahwa kita sebagai manusia punya begitu banyak hal yang menggambarkan betapa rapuhnya kita. Ayub melalui berbagai peristiwa dan penderitaan hidup yang tidak mudah untuk dihadapi, imannya kepada Allah diuji, yang pada akhirnya Ayub melewati ujian itu dan menang. Imannya kepada Allah menjadi semakin teguh. Sobat WB, pernahkah engkau merasa marah kepada Tuhan buat peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan
bahkan penderitaan hidup yang rasanya tiada berakhir? Sesungguhnya hal-hal itu diizinkannya terjadi justru karena kasih-Nya kepada kita. Allah selalu rindu untuk kita menjadi seperti yang Dia kehendaki, karena Dialah pencipta kita. Sebelum membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang telah kita terima dan komitmen kita, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk Ayub yang selalu mengingatkan kami untuk percaya, untuk terima apapun keputusan Tuhan di dalam hidup kami, untuk belajar setuju dan rela mengizinkan Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau banyak mungkin kemarahan, kekecewaan di dalam hati kami yang membuat kami sulit menerima keputusan-Mu. Tolong kami sekali lagi kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah selalu rindu untuk kita menjadi seperti yang dikehendakinya.